Kalau saya sudah disunat, itu yang paling saya takut masuk Islam, tapi tetap saya lalui. Ya, saya mau ke masjid pun berpikir mau ke masjid. Ditanya, saya mau sholat, Pak Kiai, boleh nggak saya ke masjid? Iya Pak, ya sudah bersyahadat, tapi di bawah drawhout belum potong. Boleh nggak saya nggak usah potong Pak Kiai? Saya kan bekas pendeta, jadi tidak usah dipotong. Jangan. Nah ini bonus lah Pak, nggak bisa bonus-bonusan, nggak ada. Wah, datang 3 hari kemudian yang sunat saya itu orang Muhammadiyah, namanya Mantri Salim, orang kesehatan puskesmas. Itu kalau ketemu di jalan, dia kasih selamat salam sama saya, selamat pagi pendeta, sama bilang sore. Ternyata dia yang mau sunat. Ini kalau masih dendam, habis biar kau selampu ini. Begitu diambil bambu apa itu Pak? Ya inilah alat sunatnya. Ada karet diikat dengan karet di ujung. Sudah tua bambu itu tapi kuat. Dijepit drawhout saya. Kacau ini. Ditarik ujungnya, potong. 2 minggu tak bisa pakai celana. Begini terus saya. As-salatu khairum minan naum. Datang sholat subuh, saya bangunkan istri. Kawan, bangun dulu kita sholat. Kamu kan belum hafal Pak ayat-ayat sholat. Ayo, pokoknya penting kita sholat. Kamu masih sakit, iya kamu jadi imam. Saya bilang istri saya. Jago betul, bekas kafir baru 3 hari masuk Islam. Ente jadi imam, kiblatnya kemana Pak? Tengoklah ke jendela, mana yang di jendela. Jangan terlalu banyak tanya kau. Masya Allah, Al-Fatihah belum hafal, ayat-ayat Al-Quran belum hafal, membaca tartilnya pun tidak tahu, mahrusnya segala macam belum tahu, karena baru 3 hari masuk Islam. Saya meneliti Al-Quran itu banyak membaca translate-nya dari berbagai macam versi bahasa, tapi untuk hijayahnya harus perlu penuntun alias guru. Jadi saya sembarang, saya bilang kau, ya tapi kalau sholat itu mesti baca Al-Fatihah. Ya sudah tulis dulu, tulis. Masya Allah, dia menghadap, tengok kemana Pak? Menghadap ke jendela sana. Saya pikir kiblat itu di mana ada jendela kamar itu kiblat. Tengok ke sana. Berapa rakaat Pak? Mainkan 20 kali. Tengok ke kiblat sana. Bacanya pelan-pelan, cepat sedikit. Kalau baca pelan begini sampai sore baru selesai. 20 rakaat, jangan main-main. Begitu sujud berdiri, istri saya suruh jadi imam. Datang yang Islamkan saya, orang Tebu Ireng, namanya Pak Kiai Haji Komarudin Sofa. Dia intip, Pak Yaya, sholat apa itu? Saya bilang sholat subuh Kiai. Sholat subuh cuma 2 rakaat. Kiblatnya bukan ke sana. Jadi salah ini Kiai, salah. Allahu Akbar. Arah kiblat tidak tahu, suratul Fatihah belum hafal. Sama lah dengan Pak Jokowi waktu itu. Tengok ke sana, memang betul kan beliau tidak hafal Al-Fatihah, menyangkal apa, memang betul. Ada di YouTube diunggah itu, belum hafal Al-Fatihah Pak Jokowi. Tengok ke sana ke kiblatnya, salah di sini. Allah. Sudah Pak Yaya, nanti saya kasih buku, kata Kiai. Kasih buku warna kuning. Tuntutan sholat 5 waktu secara lengkap. Belum sampai zuhur, baru jam 10 pagi, saya sudah kunyah Al-Fatihah, sudah hafal saya. Cepat saya bilang, dengan beberapa puluh ayat-ayat pendek itu, 1 minggu ke depan, belajar Al-Quran, membaca Al-Quran suami istri kami, dalam tempo 15 menit saya sudah bisa baca. Kok cepat sekali begini Pak Yahya? Iya, karena ini sama dengan huruf Ibrani. Ini sama dengan huruf Ibrani Kiai, jadi saya tahu. Oh begitu ya, cuma di Ibrani tidak ada harokat. Ya, tidak ada harokat dalam Ibrani itu. Makanya tidak ada musabaqah tilawatil Kristen. Musabaqah tilawatil Bible, nonsense, tidak ada. Musabaqah tilawatil Quran, musabaqah tilawatil Bible. Saya pernah usulkan di Irian dulu.
Kalau orang Islam musabaqah tilawatil Quran, ayo kita bikin musabaqah tilawatil Bible. Mahrusnya itu harokatnya mau tarik dari mana? Tulisannya bahasa Yunan, Rum, bahasa Yunani, Greek. Bagaimana kita mau tarik mahrusnya? Sedangkan menyebut pencipta saja mereka tidak ada lam tasjid, makanya mereka sebut Allah secara Latin menyebutnya Allah. Allama. Padahal dalam makhraj Hebrew and Hijaiyah Arabik dia kan menyebut Allah, kan begitu. Dan karena dia tidak mau paham masalah itu makhrajnya, maka dia sebut Allah. Allah Bapa, berkatilah hari Pancasila ini. Ada tuh di YouTube itu dikirim sama saya, sakit perut saya ketawa. Itu yang Muslim ketawa-ketawa dalam hatinya, baca terus kau pir. Mana ada orang Islam mendengar yang begitu? Karena mereka kerja di Garuda, pura-pura saja dia dengar. Iya kan? Termasuk saudara saya itu yang satu, Robert Waloni itu, pensiunan masih di Garuda itu, general manager. Maka saya tidak mau naik Garuda itu. Saya takut doa bapak kaminya, ala bapak kami. Kalau bahasa Ibraninya abinu sebas samayem yitkada semeka tabu malkuteka jasere suneka kasir gambar atlem luken uten ladu hayom. Itu saya yang karang dalam bahasa Ibrani dulu. Adonai jismor kami kolra yesemur et nafseta mi kolra Adonai jismor ka kaufu eka me atawe at olamim. Yahudi tanduk di tembok padahal doa kutukan. Mampus kalian semua dulu. Tapi Al-Quran dibaca, speak Arabic, pakai bahasa Arab, Allahu Akbar. Jangan coba-coba. Di depan-depan kita ini ada output dari Madinah, betul. Output dari Mesir, betul. Output dari Makkah, betul. Video viral. Hati-hati, Yahya Waloni bisa tipu umat Islam. Tipu bagaimana? Sedangkan ayat ini ada hafiz Quran. Betul nggak tuh ayat tadi, Imam? Betul nggak? Iya bacaannya, tapi ada bonus daripada ini yang tidak. Ya kan, jadi orang membaca itu akan terlihat mana ahli. Nah kalau antum pintar masuk Islam, nanti diuji di dalam Islam. Setiap pengucapan lafaz tentang ayat-ayat Allah, makhraj dan apa namanya kalau dalam bahasa ini, diftongnya akan ketahuan. Ah ini betul-betul memang orang terpelajar, cepat dia menguasai. Nah kalau di situ kan tidak. Itu tadi saya bilang, pakai baca tulisan Indonesia. Allah Bapa, di kesempatan ini berkatilah kami. Dua orang di belakang cuma tengok-tengok, kiki, mampus kau. Tidak ada yang aminkan. Kita kalau kiai, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Bahasa Arab. Ini bahasa Ibrani, dia tidak tahu juga bahasa Ibrani. Adonai jismor kami kolra yesemur et nafseta mi kolra. Ya Tuhan kami, jauhkan kami sebagai bangsa yang terkutuk. Dia yang terkutuk, dia berdoa minta ampunan. Sudah berjelas terkutuk, bagaimana ada ampunan? Itu doa Bani Is. Makanya jidatnya dia tanduk di tembok ratapan. Nurut Yeremia, tembok di mana dia membunuh para 327 nabi di tembok itu. Itu kan tahu saya peristiwa-peristiwa pembunuhan nabi. Yahudi itu 300 lebih nabi dia bantai di situ. Ya, nabi yang luput dari tangan berdarah Yahudi cuma dua, Ahmad bin Abdullah, Isa al-Masih. Dua nabi inilah yang kemudian riwayatnya tercatat secara sempurna dalam yang menjadi perdebatan kaum kafirin wal mukmin. Orang kafir dan mukmin berdebat gara-gara studi tentang dua perjalanan hidup iman kedua nabi ini. Di sebelah sana menjadikan dia Tuhan, di sebelah sini menjadikan dia sebagai nabi. Di sini jadi Tuhan, di sini jadi nabi. Tapi kita ikut dari versi Tuhan. Bagaimana menurut Kristen? Turun ke dalam kerajaan maut, artinya Isa katanya mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Alamak. Kata orang Malaysia, alamak. Betul ke? Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Katanya di dunia Tuhan, sampai di surga tetap di sebelah kanan. Di mana-mana Yusuf Kala dan para menteri selalu di sebelah kiri kanan Jokowi, Pak Joko. Pak Joko di tengah, di sebelah kanan Yusuf Kala. Pak Joko Widodo presiden, wakilnya di sebelah kanan. Yang betul mana kira-kira? Yang menjadikan Tuhan atau yang menjadikan Nabi? Sampai di atas, pakai versi dia. Sampai di atas tetap jadi Nabi. Mana yang betul? Kristen atau Islam? Kristen atau Islam? Jangan pakai versi Al-Quran, pakai versi dia. Pakai versi dia, dia kalah. Sampai di sana pun tetap menjadi Nabi. Jadi Nabi Isa itu Nabi. Meja ini dari kayu. Yang buat meja ini pasti tukang kayu, carpenter. Carpenter statusnya adalah creature, pencipta. Sedangkan meja ini adalah creatures, ciptaan. Sampai kapanpun pencipta tetaplah pencipta, ciptaan tetaplah simple, logik dengan logika sederhana. Tidak bisa berubah. Sampai botak kepala para teolog, sampai botak kepala orang kafir, pencipta tetap pencipta, ciptaan tetaplah ciptaan. Lebih baik saya miskin melarat hidup sebagai seorang Muslim daripada saya kaya raya digaji tapi masuk neraka. Keluar saya. Keluar. Itu UKI Papua itu saya yang dirikan. Ente mau menyangkal biodatanya itu semua sistem kurikulum yang dibangun dulu itu ada di Dirjen Bimas Protestan tahun 2003. Jadi silakan kau menyangkal sekarang di YouTube, tapi arsip daripada UKI Papua itu dari Sekolah Tinggi Teologi Calvinis yang saya dirikan dulu. Ini pendeta-pendeta di Papua masih hidup, ada yang sudah ke neraka, sudah mati. Ini terakhir yang saya wisuda. Jadi ada panitia tanya, kan dihebohkan saya, Ustadz sekolah di mana? Ya saya bilang saya tidak tamat SD. Tapi kok saya jadi rektor bagaimana ini? Iya, saya tidak tamat SD. Sama kalau tanya Rocky Gerung, kau ijazahnya apa? Tidak ada ijazah saya. Tapi ada satu mata kuliah di UI yang tidak mampu diajarkan profesor, diajar oleh Rocky. Begitu juga saya. Bilang sajalah kalian jengkel, dulu mau tarik saya kembali, tapi saya tidak mau. Ditawarkan, nanti ditambahkan gajinya Pak Yahya, asal Bapak kembali. Tidak mau. Biar sajalah makan singkong, yang penting masuk surga. Masuk surga, bukan masuk Islam. Masuk surga. Daripada makan roti masuk neraka. Inilah tubuh Kristus. Roti dipecah-pecah. Roti. Kristus mati karena dosa-dosa kita. Inilah tubuh Kristus. Roti dibeli Cina, kafir di situ dipotong-potong. Makanlah, makan. Begitu dimakan roti, anggur kolesom. Inilah darah Yesus. Minumlah kalian, darahnya sebagai lambang penebusan dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Minum. Waktu minum itu, ibu-ibu yang tak biasa minum anggur pulang dari gereja miring. Karena mengandung kadar alkohol 5% anggur kolesom. Itu saya lakukan lama kok. Bagaimana? Di Islam boleh minum anggur. Hamer haram, judi haram, hamer haram, gahwa halal thayyiban. Anak sarap gahwa, bismillah. Kalau di Islam bukan anggur, air putih. Ini kalau air putih begini minuman orang di rumah sakit. Kalau minuman penceramah gahwa, kopi ireng. 2 minggu saya bisa bahasa Jawa kalau tinggal di Jawa sini. Tapi keras tetap tidak boleh robah. Ini sudah karakter. Jangan suka-suka ikuti cara orang, pakai cara sendiri. Mengikuti gaya-gaya orang itu tuh jadi penjilat akhirnya. Biar saja dengan gaya begini, gak usah robah-robah. Di dalam Islam itu kan ada 4 sahabat Nabi. Ada yang Abu Bakar, Utsman, Ali, dan Umar bin Khattab. Ustadz Somad mungkin Abu Bakar, tapi saya tetap Umar bin Khattab. Apapun tetap saya libas. Kau lapor, semakin kencang saya ceramah. Yang lain kau sudah dilapor merayap masuk di wakolong, ekornya termasuk. Saya kau lapor tambah kencang. Begitu ya.
Karena saya tahu bahwa ini bukan permainan dunia, bukan laporan yuridis, laporannya harus vertikal. Salah sih pendeta-pendeta itu, harusnya jangan lapor UAS ke polisi, lapor ke Yesus. Keluar dari ruang gereja, assalamualaikum sus. Waalaikumsalam, ada apa? Itu Yahya Waloni itu kurang ajar betul. Engkau kan adalah Tuhan. Iya, lalu Tuhan kamu? Iya. Tolong tuh Yahya Waloni itu ya, sus. Dia sering keliling Indonesia pakai mobil, biar mobilnya masuk jurang dan dia mati satu keluarga. Yesus bilang sulit juga, karena aku kan Tuhan untuk kamu, bukan untuk dia. Mantap jiwa, Allahu Akbar. Nah, nggak mempan. Oh, jadi ente bukan Tuhan untuk dia? Bukan. Kita kan Tuhannya Kristen, bukan Tuhan semua umat manusia. Nah, artinya silakan kau tuhankan apa saja, ya. Itu versi lakum dinukum waliyadin. Nah, nggak mempan, lapor ke Tuhan. Assalamualaikum Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada apa? Matius, Markus, Stefanus, Tetanus. Ini Tuhan, ini Yahya Waloni dengan Ustadz Abdul Somad ini sudah menyinggung agama kami. Nah, lalu coba Tuhan hukumlah lidah mereka itu, apalagi itu Yahya Waloni itu. Coba kalau dia bawa mobil biar di tol Solo. Tol itu juga kan yang bangun Pak Jokowi. Kebetulan Pak Jokowi kan senang sama kami. Karena kami kan kemarin waktu Pilpres semua pilih Pak Jokowi, Tuhan. Tuhan jawab, jangan, kamu itu kan kafir. Di mana Tuhan? Ya, baik di kitabmu maupun di kitab Al-Quran. Coba kamu buka dalam Markus 23 ayat 9, kata Tuhan. Markus berapa? 23 ayat 9. Kamu bawa Alkitab enggak? Bawa Tuhan. Ya buka. Karena ini Alkitab kemana-mana kan pakai kitab. Pergi ke gereja hari Minggu, awas tunggu hari Minggu Bu ya. Ibu lihat nanti, rok pendek, kitab tebal begini. naik bukan naik mobil, motorcycle. Sudah miskin, kafir lagi. Kalau kita orang kaya, Indonesia ini jangan ente bilang Papua yang kaya, jangan bilang Kalimantan yang kaya, jangan bilang Riau yang kaya, Aceh yang kaya, Sumatera yang kaya. Bukan, yang kaya adalah orang Islam. Tidak ada itu. Coba kalau orang Islam tidak ada, mati negara ini, tidak ada kekayaan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buka Markus 23, apa bunyinya? Jangan seorang pun di dunia ini kamu panggil Bapa, hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Kamu tahu siapa yang bicara itu? Ya, siapa? Yesus. Nah, kalau Yesus yang bicara begitu, Dia Tuhan atau bukan? Ya jelas bukan dong. Nah, kenapa kamu tuhankan dia? Coba kamu buka Al-Quran. Di mana? Al-Maidah. Laqad kafara allazina qalu innallaha masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Sudah jelas? Sudah. Berarti saya kafir ya? Iya, kamu kafir. Dua perbandingan ayat dari dua versi Bible yang berbeda. Yang benar adalah Al-Quran sebagai pelurus. Ente di sana yang salah, Al-Quran yang meluruskan. Jangan dijadikan sebagai Kalau saya nonton Zakir Naik pun itu bukan ahli debat, bukan, dia apologet. Dia bukan kristolog, dia apologetik. Orang yang mempertahankan keyakinan tidak secara eksklusifism itu adalah apologetika, bukan kristolog. Kristolog itu mata kuliah di Kristen, mempelajari tentang antropomorfisme, bentuk-bentuk fisik antropos yang ada pada orang yang bernama Yesus atau Isa Al-Masih atau Yesus Masya. Studi tentang fisik, reinkarnasi Kristus, Tuhan yang menjelma menjadi manusia, atau Tuhan turun pangkat jadi orang naik pangkat jadi Tuhan. Nggak bisa. Semuanya itu harus dikaji secara historis kritis berdasarkan panduan ayat-ayat yang menceritakan tentang sejarah. Di dalam kitab Al-Quran pun Maryam berserta anaknya ditulis dalam Al-Quran, surat Maryam. Nah, menunjukkan bahwa pelaku sejarah hidup dengan orang yang diceritakan dalam sejarah. Itu yang namanya
kebenaran. Pelaku sejarah identik dengan sejarah yang dilakukan. Saya kira itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Insya Allah besok kita jumpa lagi. Kalau kurang jelas, inilah data-data kepalsuan kitab Kristen yang sudah saya pelajari. Bagi jemaah mungkin yang ingin mendapati buku ini biodata saya secara lengkap, dan di dalam sini juga saya mewisudahkan para pendeta. Ini dokumen saya waktu pendeta. Saya terdaftar sebagai pendeta pada GKI di tanah Papua. Silakan. Makanya kok tidak ada pendeta dari Papua yang marah saya. Yang marah justru dari Nusa Tenggara Timur. Esra Sorrow, orang masuk Islam dia marah. Ini kafir ini tahun 2007 dia bilang katanya Yahya Waloni lari debat dengan dia di Surabaya. Kapan pernah terjadi itu? Dasar pembohong. Nggak pernah ada pendeta yang berani. Sekarang saya tantang satu Indonesia. Saya tantang satu Indonesia berdebat di Istora Senayan, Jakarta. Jangan di Surabaya, jangan di Solo, kecil. Istora Senayan, Jakarta. Saya tidak perlu pendamping kalau debat, karena saya ahli di bidang itu. Saya tidak akan menggunakan Al-Quran untuk menyanggah argumen kafir. Saya akan menggunakan kitab dan argumen dia sendiri untuk mematahkan dan mengalahkan sekaligus konsep ketuhanan yang mereka imani. Saya nggak perlu pendamping dari pihak siapapun. Adapun pendamping saya hanya satu, Solahuddin Hasibuan, Ustadz yang di Palembang, output dari Gontor. Itu yang mendampingi saya. Tapi beliau tidak boleh bicara karena ini bidang saya. Itu bidang saya ini nggak sembarang juga orang bisa tahu. Jadi ada bilang, oh banding sini, ayat sana dibanding dengan Al-Quran. Itu bukan ahli, itu debat awam, hanya membaca. Sama dengan kita orang Islam bilang begini, kalau dia Yesus itu adalah Tuhan, ini argumen awam dan mudah sekali patahkan oleh pendeta kalau argumen itu. Kalau dia Tuhan, kenapa dia disalib? Kenapa dia berteriak Eloi Eloi lama sabachthani? My Lord, why you have forsaken me? Kenapa ya Tuhanku, mengapa kau tinggalkan aku? Kalau debat dengan pendeta, doktor, profesor, kaliber, dia akan jawab, yang kami imani dia Tuhan, bukan kemanusiaan dia yang tersalib, tetapi keilahian yang bersembunyi di dalam manusia Yesus. Antum mau tanya apa lagi kalau sudah begitu? Makanya jangan pernah akui Yesus adalah Isa adalah Yesus. Kita orang Islam dari Makkah Madinah sampai ke ujung-ujung dunia, masuk ke rumah orang Islam nggak ada foto Nabi Muhammad. Betul? Kenapa Nabi Muhammad tak punya foto? Karena di zaman beliau tidak ada tukang foto. Kalau di zaman Rasul tak ada tukang foto, bagaimana mungkin ada Nabi yang 576 tahun ada fotonya? Boleh dari mana jadi Tuhan ini? Nah iya, tadi kan saya sudah bilang Saiful identik dengan Indo. Nah sekarang gambar yang di poster itu siapa? Antum mau tahu? Yang bermain pada film The Passion of the Christ, yang dirilis di Yerusalem kemudian ditolak oleh rabi-rabi Yahudi Ortodoks. Siapa dia? Mick Gibbon, William Steve, yang bermain pada film The Passion of the Christ. Tidak identik dengan orang Timur Tengah, lebih identik dengan orang Belanda, American, orang Amerika, orang Belanda, artis Yugoslavia, artis Selandia Baru, New Zealand, artis Prancis, yang digambar-gambarkan. Kalau di Eropa, kalau di Afrika, Tuhannya seperti orang Jawa. Namanya Suyono, begitu. Jadi menipu, mengkamuflase sebuah kasta, mengkamuflase sebuah kasta, ditipu nih masyarakat ini. Untuk menutupi kebohongan kitabnya, dihadirkan manusia tersiksa seolah-olah mati di kayu salib. Padahal eksekusi salib itu bukan Tuhan disalib. Mustahil Tuhan disalib. Yang tersalib itu adalah Barsabas. Yang menyalibkan adalah eksekusi di Golgota. Golgota itu artinya Bukit Tengkorak. Bukit Tengkorak sudah digunakan oleh Romawi dari tahun 65 sebelum Masehi. Penjahat-penjahat kelas kakap disalib di atas sampai runtuh dagingnya, tulang-tulangnya retak, tumbang di situ. Tapi tidak ada Al-Masih disalib di situ.
Kalau betul Isa Al-Masih disalib di situ, yang pertama kali beragama Kristen bukan orang Asia, Afrika, Amerika, Eropa. Yang pertama kali beragama Kristen pastilah orang Yahudi. Apalagi dikisahkan dalam New Testament itu, tanah terbelah dua, orang mati bangkit kembali. Kalau bebas saya mau tanya, nih orang mati yang bangkit apa pulang kampung atau bobok lagi? Hei, setiap peristiwa besar pasti ada monumen peringatan. Pasti di mana-mana ada peristiwa besar. Saya lewat di kota Solo ini tadi mau cari laundry, masuk ke kota Solo sana, ada gambar Soekarno duduk membaca Taman Manahan atau apa itu? Iya, saya bilang istri saya, yuk kita mampir sebentar situ, duduk kita. Jangan Pak, kamu itu banyak orang kenal, apalagi dulu kau hantam-hantam Megawati. Iya juga ya. Ada Soekarno duduk, berarti ada filosofis yang tergambar dalam kisah storynya. Mungkin di situ dia pernah membaca. Atau mungkin Soekarno identik dengan buku, memberikan ironis kepada penduduk kota Karanganyar, Solo, Manahan di sini supaya pintar membaca, harus rajin membaca, jangan pemalas. Mengingatkan manusia supaya rajin membaca. Bisa jadi begitu. Nah, kalau kematian Yesus betul, di mana salibnya? Orang Yahudi agamanya sekarang bukan Kristen, agama mereka adalah Yudaisme. Kitabnya Talmud, isinya Torah, Nebiim, Ketubim, Tenak. Bible Kristen itu, New Testament, Old Testament itu 66 kitab, 39 diadopsi dari kitab Bani Israel, 27 kitab itu adalah dongeng dan tahyul, diambil syarat dengan muatan surat tangan Paulus. Jadi itu bukan firman dari Allah, itu konsep yang dibangun dari otak ke otak. Makanya judul kitabnya nama-nama orang. Siapa yang dapat temuan bikin kitab. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Rum, Filipus, Timotius. Itu semua murid-murid Paulus. Lukas. Makanya itu Lukas 5 ayat 3, Bisul 7 ayat 8. Bingung saya. Markus bilang lompat ke kanan, Markus bilang salto ke kiri. Saya sudah tahu nih bohong-bohongin dari dulu, tapi masuk Islam itu saya berpikir, kalau masuk Islam pasti hilang gaji besar ini. Tapi alhamdulillah begitu masuk Islam nggak berpengaruh sampai ke situ. Bohong itu kalau ada mualaf ke masjid, mualaf tolong bantu, itu bukan mualaf, kualat. Yang suka ke masjid minta-minta. Jadi yang dia kisahkan pengeluhan, siksaan. Orang Islam itu tak boleh sedih, selalu gembira, selalu kuat, dan tidak pernah mengadu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira gitu ya. Nanti kita ketemu di tempat lain lagi. Insya Allah besok saya akan pulang. Saya usai acara di mana itu, Pak Agus? Itu festival apa itu? Muslim Festival. Jadi itu ada beberapa kiai, beberapa ustadz yang akan tampil. Saya ini yang dari kafir. Ya. Saya bukan ustadz sebenarnya. Lain kali kalau mau panggil saya persilakan berdakwah, jangan panggil ustadz, panggillah al-muhtadin. May yahdillahu fahuwal muhtadin wa may yudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa yang diberi petunjuk, maka dia adalah orang yang mendapat petunjuk. Muhtadin. Tapi ada muhtadin di Jakarta Utara, pencuri handphone. Pencuri handphone. Kita pakai nama Muhammad, sedikit-sedikit masuk penjara. Jaga akhlak, sekali lagi persatuan, tetapi akhlak juga tetap dijaga. Hati-hati, bersatulah kita, kuatkan saudara-saudara kita Muslim, bersatu dari perbedaan mazhab, NU, Muhammadiyah, Banser, Ansor, FPI, mari kita bersatu. Kemarin FPI dan Ansor saya persatukan di Pontianak sana. FPI dengan Ansor, Banser bersatu semua. Tinggal di Jawa lagi saya mau bikin bersatu. Saya pernah ceramah di Solo sini, di Gunung Lawu sana. Pas saya ceramah, di bawah juga ada Banser dengan kiai siapa itu yang berambut besar. Turun saya begini, dia kasih Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jangan bakar bendera ya. Siap. Dia nyaut juga, siap. Tidak. Maksudnya jangan bakar bendera tauhid. Lantang juga dia, siap. Dia tidak lempar saya dengan batu. Pengawal saya sudah duluan ke depan. Karena di mobil ini kan saya dari 13 tahun berdakwah cuma bertiga. Bodyguard itu anak saya, badannya besar sekali bodyguard saya itu, namanya Muhammad Ibnu.
Saya ada bodyguard di mobil itu, tingginya 193 cm. Oh, badannya kekar, namanya Muhammad Ibnu Syawal. He was born 17 Juli tahun 2017. Dia baru lahir tahun 2017. Panitia masjid bilang, siapa pendampingmu Ustaz? Mana pengawal? Saya bilang, ada bodyguard lagi tidur di mobil. Wah, masa Ustaz ke masjid bodyguardnya tidur? Iya, pemalas betul dia. Dia intip, sudah, kesebangun. Tidak ada Ustaz, cuma ada anak kecil. Ya itulah bodyguard saya. Namanya Muhammad Ibnu Syawal. Masih mimik dia, masih netek. Ikut dari kandungan sampai umur 2 tahun, ikut berdakwah. Alhamdulillah, tak pernah sakit. Atas ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita jumpa besok siang. Saya pamit, sudahkan ceramah ini. Bagi ibu bapak, saudara-saudaraku yang berminat untuk memiliki buku saya ini dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta, silakan. Ini ajalah dulu dibantah oleh pendeta-pendeta itu. Tolong, kebenaran Kristen menurut mantan kiai, kan begitu. Tidak ada ustadz kiai pernah murtad, itu nggak ada, bohong kosong itu. Ya, kita jumpa besok hari jam 10 pagi di Muslim Festival. Saya akan ceramah dan langsung menuju pulang ke Jakarta. Terima kasih atas segala perhatiannya. Oh, poiko. Kalau tanya jawab, tuh buku tidak laku nanti. Oh, bisa. Coba berapa orang, Bang? Berapa orang mau bertanya? Oh iya, boleh. 3 ya, batasi ya. 3 ya. 3 yang mau bertanya, tafadhol maskuran. Bismillah, ada 3 ayat. Iya. Ini di depan dulu. Ya. Depan dulu. Ya, langsung Pak, langsung. Ya. Satu-satu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan dalam At-Taubah 31 kan disebutkan bahwa orang Nasrani itu menyembah para rahibanya, antaranya juga menyembah Nabi Isa. Ya, itu mohon dijelaskan prosesnya seperti itu, kenapa dan contoh-contohnya. Terus yang kedua, ada rencana debat antara Dr. Yahya Kaloni dengan pendeta Esa Solus. Ya, saya takut kalau itu, tidak berani saya. Itu kapan dan di mana? Kemudian nggak jadi, saya takut Pak kalau itu. Nggak, yang pertama aja saya mau jawab dulu. Apa konteks fakta yang membuat orang Kristen menyembah dia menyembah untuk nama Yesus itu, mengucapkan nama Yesus itu dari makanan, dari ucapan hari-hari. Bahkan kalau kita umpama kaget, Allahu Akbar, kalau dia tidak, darah Yesus. Itu tuh, karena darah Yesus tadi itu saya bilang, dia mati, darahnya menebus dosa-dosa manusia. Jadi otaknya itu dicuci untuk menutupi kebohongan teori ajaran mereka palsu, kitabnya palsu. Maka dijadikan orang seolah-olah tersiksa di salib, lalu untuk meruntuhkan psikologis orang Kristen supaya sujud fanatis terhadap ketuhanan Yesus. Jadi penyaliban itu nggak pernah terjadi. Di Israel pun tidak ada, itu bohong. Karena kalau betul berarti orang Israel agamanya Kristen. Itu sudah ya, saya kira. Jadi dalam ucapan tutur kata terkait dengan si kafir itu, debat itu sebenarnya diselenggarakan oleh Abdullah Wasian Foundation Surabaya. Gagal, ada WA ke saya karena Esra berkoar-koar di medsos, akhirnya batal. Nah, adapun yang beredar di luar-luar itu buatan Esra sendiri. Dia buat sendiri seolah-olah debat di TV One. Bapak jangan tanya ke saya, harusnya tanya ke TV One. Ini kafir ini tahun 2007, ini Esra ini begini. Gereja itu saya jelaskan dari atas dulu. Gereja itu pimpinannya, kalau kita MUI kan, kalau dia bukan MUI, PGI, Persekutuan Gereja Indonesia. PGI itu ketuanya itu profesor doktor. Kalau dia yang ngomong, kalau dia yang bicara, akan ada debat. Yahya Waloni ini begini. Nah, itu perlu dipertimbangkan oleh jamaah. Tapi ini kan belum tahu ini Esra ini pendeta atau bukan. Karena setiap dia pidato nggak ada jamaah begini. Bapak belum tahu nih permainan Kristen. IT, informasi informasi telekomunikasi, handphone ini, itu mereka yang kuasai, salibis. Bahkan TV swasta pun milik orang-orang kafir. Jadi sengaja dia lempar ke publik itu
Sementara saya tidak tahu. Makanya kalau jemaah tanya saya bingung. Kalau betul terjadi debat di TV One, pasti TV One menelpon saya. Makanya bapak lihat, saya sudah jengkel, saya rekam di tahajud itu dan saya viralkan. Karena saya buta soal begini, handphone, nggak tahu saya viralkan. Saya suruh remaja masjid viralkan bahwa saya tidak menantang hanya Esra, semua satu pendeta di Indonesia. Adakah balasan dari komentar saya itu? Saya minta bukan di TV One, bukan juga di Surabaya, kan sudah gagal karena mulutnya berkoar-koar, akhirnya tercium oleh BK, Badan Kemunafikan Umat Beragama itu. Nah, karena di situ kan terkumpul munafik-munafik semua, biar ada di sini tidak peduli saya. BKUG itu kan Badan Kemunafikan Umat Beragama. Jadi dia baku puji itu agamanya betul, di belakang-belakang dia baku jelek. Munafik nggak itu kira-kira? Lebih baik orang kafir pun kalau bilang agamanya lebih betul dari agama Islam, bagus dia walaupun kafir tapi jujur. Yang kurang ajar ini yang beragama Islam tapi mengaku agamanya sama dengan kafir. Itu kafir, lebih kafir daripada kafir. Boleh kira-kira? Jadi mengenai debat itu tanya aja sama Esra langsung, di mana Esra? Saya mau urus jadwal begini padat, belum lagi November Maulud Nabi, di mana-mana saya ceramah. Tidak ada urusan saya dengan itu. Dan saya menantang satu kali 24 jam. Bukan main-main saya bikin video itu satu Indonesia. Ini saya ceramah begini, ini kan sebentar di YouTube. Satu Indonesia tonton. Bapak mau tanya saya. Kalau betul jadi debat itu, TV One sudah ada iklan. Nah, begitu lagunya. Ustadz Yahya Waloni, baru muncul tuh monyet kafir itu. Bapak kalau Esra saya sudah tampelin ini. Jadi kira-kira begini Pak, tanyakan ke Karni Ilyas. Karni Ilyas satu kompleks dengan saya di Cibubur di kota wisata. Lari pagi dia yang suruh saya ceramah di TV One. Banyak televisi mau undang saya tolak. Lumayan dokter, biar kamu begini ceramah 1-2, katanya supaya jadi kaya begitu. Saya tolak, sedangkan orang mau atur dakwah saya di Jakarta, event organizer, saya usir dari rumah. Saya ini ustadz liar, saya tidak suka dikawal, dan saya juga tidak suka rame-rame, karena kalau rame-rame kita mudah diadu domba oleh kafir. Saya tidak pernah gabung di NU Muhammadiyah, nggak mau saya, tapi saya senang kalau umat Islam ini bersatu. Allahu Akbar. Saya yang persatukan Bashir dengan apa itu FPI di Sumatera Riau itu. Karena saya ceramah, saya bilang jangan kalian saling berkelahi, sayang menyayangi. Justru kelemahan kita di situ. Jadi mengenai saya debat dengan si kafir itu, tanyakan langsung ke TV One proseduralnya. Betul nggak nih Yahya Waloni jadi dengan si kafir ini debat di TV One? Karena saya menantangnya di Istora. Saya nantang seluruh Indonesia kok, bukan cuma dia. Masuk dia, jangan sampai lepas, saya bilang begitu. Ada viral nggak itu video saya itu yang menantang itu? Ada viral nggak itu? Nah itu kan saya tantang, bukan cuma Esra. Itu Esra itu bukan kalah saya Pak. Dulu kalau waktu saya masih pendeta jauh, dia nggak usah lawan saya lah. Satu malam saya didik santri SMP atau SMA saya didik, lawan Esra besok kalah Esra. Bapak mau tahu nggak, di kepala saya ini ada 13.600, cuma 13.677 pertanyaan. Saya nulis buku ini Pak, setebal 400 halaman begini, sudah ada 19 judul buku. Cuma karena saya tidak ada donatur dalam Islam untuk mencetak, dan saya tidak mau mengeluh. Saya satu-satunya pendakwah yang tidak pernah mengeluh kepada pengusaha Muslim. Boleh tanya kalau ada. Saya berjalan dengan iman, tidak pernah saya ada donatur. Kemana-mana pun kami datang dengan biaya sendiri. Kalau ada diberi, saya alhamdulillah kami terima. Tapi mengeluh, Islam tidak mengajarkan tangan di bawah, Islam mengajarkan tangan di atas. Makanya saya bilang, kalau ada mualaf yang minta-minta di masjid, bukan mualaf, kuwalat. Nah makanya saya bawa buku itu, karena saya sudah, mobil saya ini dari Jakarta, saya sudah coba pakai air wudhu di masjid. Saya pakai air wudhu, saya taruh di mesinnya, tidak hidup tuh mobil, saya starter. Oh rupa-rupanya dia pakai Pertalite. Karena dia pakai Pertamax, dia pakai Pertalite, saya mesti bawa buku ini supaya bisa beli Pertalite gitu. Kalau minta-minta itu bukan watak orang Islam. Makanya kalau goblok, otak tumpul, perut apa itu hidup miskin, jangan masuk
Islam. Karena Islam bukan agama pelarian. Islam itu tidak membutuhkan kuantitas. Yang Islam membutuhkan kafir-kafir itu adalah kualitas. Dari Corbusier aja masuk Islam karena penuntunnya berpakaian sembarangan. Dedi juga begitu, masuk masjid nggak pakai kopiah, kadang-kala pakai kaos, kasih tunjuk otot. Kasih tunjuk otot, ada yang lebih berotot dari ente. Jadi siapa itu? Malaikat maut. Sekali dia cubit kamu, terlipat-lipat kau di sajadah situ. Ya iyalah. Antum mau tanya apa dek? Sudah jelas kira-kira Pak? Tanya ke Karni Ilyas. Ya. Pakai mic supaya lain dengar. Ustaz Dr. Muhammad Yahya Waloni, semoga Allah senantiasa bersama Ustaz. Amin. Ustaz, saya bingung Ustaz. Rumah saya 5 kilo arah utara dari sini. Apa itu? Di mana? Di mana dek? Klodran. Masih Solo. Perbatasan sama Boyolali. Boyolali. Ya. Semakin kencangnya sampai detik ini di masjid kami ada sekelompok yang mengatasnamakan merah putih Ustaz. Jadi beliau juga Islam dan begitu menunjukkan sikap nusantaranya. Dari kami saya sendiri yang baru belajar sunnah Ustaz, mohon maaf, kami ya tidak mau kelihatan di masjid kami begitu terkotak-kotak semenjak kehadiran beliau. Bagus. Apa yang harus kami lakukan Ustaz? Sabar. Innallaha. Kalau itu yang saya sampaikan tadi, dia mengaku paling NKRI, dia mengaku paling Pancasila, dia mengaku paling NKRI, tapi dia sebenarnya anti Pancasila. Dia usul besar hati. Sama besar hati. Besar hati itu apa? Sabar. Karena ini saudara yang kita hadapi. Sabar. Yang penting dia masih sholat di situ, sudahlah. Itu kebanyakan orang bodoh. Adik bersyukur. Kalau dia begitu berarti dia masih gampang diputar otaknya oleh para politikus. Kacau di Ambon, kacau di Poso, bukan perang agama. Tidak ada perang agama di Indonesia. Tapi Islam dan Kristen sering dijadikan kuda tunggangan untuk mencapai isu-isu politik. Yang bahaya itu kan bukan sekarang, yang dulu kemarin waktu Pilpres, berdarah-darah kita. Bayangkan bulan Ramadan dihiasi dengan macam-macam dosa, saling bunuh, saling lempar, saling fitnah waktu Pilpres kemarin. Jadi orang-orang itu sebenarnya orang-orang bodoh yang ditipu otaknya oleh para politikus busuk yang beragama kafir. Lupa. Mana alasannya Ustaz? Waktu sidang Prabowo di MK, ada satu pengakuan dari seorang, siapa ini yang lidahnya agak telur begitu, apa namanya? Peluh. Dia mengatakan, bilang mereka anti Pancasila, bilang mereka tidak NKRI. Statement itu keluar siapa? Hasto Kristianto, kafir. Itu yang ajarkan. Jadi umat Islam ini sebenarnya potensial sekali untuk mereka ajak untuk supaya membenci sesama Muslim. Nah, adik mau hadapi bagaimana mereka? Sementara konsep yang melekat di kepala mereka ini konsep politik. Caranya satu-satunya ialah, kalaupun ada saya kesempatan, boleh saya ceramah di situ. Ya, dan banyak sudah tempat-tempat begitu, akhirnya sadar. Undang ustadz-ustadz yang bijak, yang netral, yang tidak memihak kepada cebong dan kampret dulu. Tapi ustadz sekarang ini nyalinya payah juga saya lihat. Iya, imanuhum fi amplopihim dia. Bukan cuma amplop juga, memang penakut. Memang dasar kalau sudah diancam sekali. Saya sudah 13 kali dilapor, pernah muncul di televisi. Dan saya langsung datang ke Mabes Polri sana. Sudah dilapor saya jenderal. Terlalu kooperatif ini Ustaz. Enggak, saya bilang sudah lelah juga kesana kemari berdakwah. Saya pingin sekali masuk penjara ini. Ya, begitu ya. Karena memang mesti begitu. Mesti pakai watak Umar yang betul-betul Umar, bukan buat-buat Umar. Saya juga kadang-kala di jalan itu, baju kotor, ini saja baru bersih, baru dicuci tadi, keliling cari laundry. Kadang-kala kalau berdakwah di pedalaman, mampir di kali, cuci di kali, cari musola. Pernah diusir kami. Marah-marah tuh yang apa itu marbot, banting ember. Air sudah susah. Nah, cuci baju saya karena baju memang kering, acaranya nanti Isya, tapi mampir jaraknya 120 lebih kilometer. Saya cuci baju di situ. Dipikir jamaah tablik saya. Parkir mobil di situ, istri anak tidur di tempat akhwat itu, cuci baju. Begitu nilai saya,
Saya bilang, berapa banyak air dibayar tiap bulan? Pak Ustadz, ya Masya Allah, rezeki apa yang datang sama saya? Rezeki apa kemating-mating itu ember tadi? Bukan Ustadz, saya kira Ustadz Huruj. Kurus itu kan jemaah tablik yang kadang-kala datang satu kompi, habis itu air mau bayar. Masya Allah, saya sampai sabarlah Pak Imam, nanti saya bayar 2 kali lipat. Berapa tiap bulan air dibayar? Enggak apa Ustadz, mampu kuat-kuat jemaah di sini. Pergi dia ke tempat nggak tahu kemana, datang pedagang baju, sudah terkumpul orang di situ, jadilah ceramah di situ. Tambah hari, tambah jadwal. Nah itulah manajemen saya, ketemu langsung ceramah. Kalau yang lain mesti antri dulu kawan. Nah, antri dulu, hitung dulu berapa, iya kan? Perhitungannya berapa, budgetnya segala macam. Datang. Satu kali ceramah huha-huha puluhan juta. Aduh, saya tadi baru lihat, Masya Allah ekonomi orang yang di kota agak makmur. Sayang saya jalan ke sana keliling, Allahu Akbar. Ya mudah-mudahan lah Solo ini nanti dirubah oleh Allah. Yang penting kita perasaannya tetap cinta kepada Pak Soeharto, Haji Muhammad Soeharto. Jangan percaya orang bilang dia itu bukan Islam segala macam. Orang-orang PKI itu yang anti sama Soeharto. Kita baru nanti begini baru ingat sama Pak Harto. Ayah saya tentara. Pernah satu waktu di dalam mobil taksi, orang jelek-jelekan Soeharto, sopir taksi. Dia langsung kasih berhenti dan dia tampilin itu sopir taksi. Dia bilang, kau tidak tahu kita ini hidup karena beliau. Padahal memang pendukungnya. Ayah saya tentara angkatan darat. Jangan coba-coba jelekan Pak Harto di depan. Dia mau meninggal dunia, dia bilang jangan jelek-jelekan itu, apalagi kau sudah Islam. Alhamdulillah. Macan Asia. Tapi begitu Maswa duduk di tempatnya, beliau karena negarawan mengalah. Padahal di belakang beliau hijau, tumbang juga macan Asia, karena betul-betul negarawan. Nah ini, yang mudah-mudahan lah Pak Jokowi, legowo, kalau masih demo, sudah kasih aja lah, kasih Prabowo yang pimpin, bastotan, kuat Prabowo, kan begitu. Jangan kasih Pak Maruf Amin. baru satu ronde rubuh, baru satu ronde robo nanti. Ya. Insya Allah kalau Pak Jokowi tidak, berarti Pak Maruf. Pak Maruf bagus juga, kembali lagi jadi kiai. Yang kami tidak suka beliau jadi wakil itu. Kalau mau langsung jadi presiden, kami bangga, ya. Tapi bagaimana umur sudah begini? Nanti naik pesawat, siapa yang mau pegang di sarung? Allahu Akbar. Tapi nggak apa-apa lah, biarlah. Kalau beliau jadi presiden ditakdirkan Allah, kita bersyukur. Alhamdulillah. Karena ulama berarti kembali lagi. Tapi kalau wakil tetap politikus, ya. Kalau dia jadi presiden Pak Maruf berarti adalah ulama. Saya kira itu, nggak usah tanya-tanya banyak lagi. Nah, satu lagi, apa lagi? Nama saya Ahmad, mahasiswa UMS. Ya. Tadi kan dikatakan bahwa Yesus itu dalam keyakinan Kristen berasal dari, kalau nggak salah, teologi Yunani. Ya. Atau filsafat manusia. Yang saya tanyakan, bagaimana ketika kita umat Muslim mempelajari filsafat, dan apakah itu dianggap menyerupai kaum Kristen atau? Oh no, yang dilarang dalam Islam itu, filsafat itu adalah induk dari segala macam pengetahuan ilmu. Seorang filsuf itu, semua muatan filsafat dalam segala macam kompetensi ilmu pasti ada filsafat, apalagi hukum. Nah, yang tidak filsafat itu kecuali fakultas ekonomi, karena perhitungan. Filsafat itu realitas perhitungan. Orang yang jago berhitung dia adalah filsuf. Adik kalau belajar filsafat itu pekerjaan membuang waktu. Semua dalam masjid ini kalau saya tanya, Robert Darwin mengatakan manusia dari monyet, pasti nggak setuju. Nggak setuju? Pasti nggak setuju. Tapi saya setuju. Nah, itulah beda. Karena saya belajar filsafat. Kenapa? Kepastian setuju itu karena perhitungan yang tepat. Siapa tahu waktu saya bertamu di rumah Darwin, ada foto memang omanya monyet. Jadi induk dari segala ilmu pengetahuan itu adalah yang tidak boleh dalam Islam, filsafat ketuhanan. Karena dia tidak bisa dihitung, dia bukan zat, dia bukan natural, dia bukan materi. Yang dihitung berdasarkan susunan elemen materi. Begitu ya. Jadi dia tidak bisa dihitung. Makanya sudah ditekankan di garis pembatas itu sudah jelas dalam Islam. La ilaha illallah. Sebenarnya konsep teori ketuhanan Yesus itu lebih berpeluang dalam Al-Quran. Dikatakan begini dalam Al-Quran,
Isa itu orang yang terkemuka di dunia dan akhirat. Wah, ini kalau difilsafatkan bisa jadi Tuhan. Tapi tidak pernah ada peluang satupun dalam Al-Quran mengatakan bahwa Isa adalah Tuhan. Dia adalah manusia biasa yang diutus oleh Allah dengan cara spektakuler. Karena dari 3.500 tahun kemarin sini tidak ada nabi di tengah Bani Israel. Mujizat yang paling besar bagi Bani Israel dan yang paling besar dan paling terakhir adalah menghadirkan manusia tanpa konotasi seks, artinya tanpa hubungan biologis. Karena Allah masih sayang kepada Bani biadab ini supaya kembali ke jalan Allah. Tapi belum sekarang, nanti ke depan. Makanya Isa bertugas dua dalam Injilnya, meluruskan jalan hidup Bani Israel, dan yang kedua mengatakan mim badismuhu Ahmad, akan datang seorang yang bernama Ahmad. Gagal sampai sekarang. Bangsa biadab itu tidak beragama Islam, hanya sebagian kecil yang orang-orang ahli saja, bagian fisikawan, matematikawan, dan kemudian para artis yang kemudian masuk Islam mendapat hidayah. Kebanyakan Yahudi itu. Karena Yahudi dan Islam ini hampir sama sih, dia juga tidak memakan makanan haram, dan umur 8 tahun dilahirkan disunat sampai hari ini orang Yahudi. Makanya Maryam waktu mau dirajam dengan batu lari bersembunyi di pohon-pohon korma, ketakutan Maryam. Tapi Jibril datang, Rohul Kudus datang, pulang Maryam, bahwa kandunganmu itu karena kurnia dari Allah. Pulang Maryam. Karena di Israel sampai hari ini kan ada hukum rajam. Ketemu orang berzina, rajam dengan batu. Wanita tanpa suami, rajam dengan batu, karena dianggap najis. Ketemu anjing, rajam dengan batu, karena dianggap najis. Orang kusta, rajam dengan batu, karena dianggap najis. 3 hukum rajam ini masih berlaku di tanah Israel. Nah, Maryam kebetulan lahir tanpa suami, tapi dilindungi. Begitu mau dirajam, anak ini terus bicara dari ayunan. Qala ini Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan ainama kuntu au soni bisolati wa jakati madumtu haya. Jadi Nabi Isa itu menjalankan solat. Dia Islam atau Kristen kalau solat? Waktu dia sampaikan begini, Nabi Muhammad sudah datang atau belum? Al-Quran sudah ada atau belum? Sudah. Al-Quran sudah ada, buktinya sampai sekarang ayat itu masih ada. 19 Maryam 30-31. Kemudian dalam As-Sof 61, Yahudi kurang kaget. Loh, anak baru potong pusar sudah bicara. Ketakutan Yahudi. Periksa kitab. Ini ahli-ahli kitab. Waduh, ada dalam Taurat, ada dalam Injil. Tunggu hari yang ke-8. Dia mau disunat enggak? Kalau disunat berarti dia inilah Mesiakah, Hamasya, atau orang yang dinantikan, Mesias. Begitu 8 hari benar disunat. Siapa yang sunat? Ananias wa Safira. Ananias dan istrinya Safira yang menangani kandungan Maryam. Jadi waktu Habib Rizik dilapor, harusnya orang Kristen jangan lapor. Siapa bidannya? Ananias dan Safira, istrinya. Itu kalau orang Kristen punya pengetahuan luas. Nah, begitu mereka mau rajam ibunya, anak ini bilang, wa idskola isabnu Maryama, ya Bani Israila, ini Rasulillahi ilaikum musaddiqalimah baina yadaya minat Taurat mbasisirum bi rasulil ya'ti mim badismuhu Ahmad. Tambah jengkel Yahudi. Loh, Ahmad dia sebut. Ada semua dalam Al-Quran, ada semua dalam kitab Taurat, Injil. Datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini peristiwa omong kosong, mana orang tua sini? Mana yang paling tua? Mana orang di antara kita yang paling tua ini? Umur berapa? 63. Jujur sajalah, 63 tahun lalu Bapak bisa ingat secara detail peristiwa-peristiwa apa yang terjadi? Saya ceramah di Gorontalo, ketemu teman sekolah saya masih SD. Dia bilang, Ustaz, ente lupa 20 tahun lalu kita mandi di sungai, ente bawa lari saya punya celana. Kurang ajar sekali kamu dulu, Ustaz. Saya tidak ingat, tapi dia ingat. Artinya begini, memori manusia ini hanya mampu merekam peristiwa maksimal 30 tahun. Siapa yang kasih tahu Nabi Muhammad jaraknya 576 tahun lalu membuat kitab buku ini yang tersusun secara sistematis, kontekstualis, teologis, dan rasional? Tolong bantah itu. Makanya Al-Quran bantah. Kalau kamu kafir dan munafik mau bantah kami, mengatakan kami pendusta, semisal satu surat saja kalian buat, kalau boleh, satu surat bukan satu kitab. Sampai hari ini Al-Quran tantang, tidak ada yang berani. Dan pernah terjadi itu di Eropa, konven pendeta di dunia, dia robah tuh Alkitab. Apa dia bilang? Saya menghadapi kesulitan karena setiap kata dikunci oleh Muhammad dengan angka 9. Setiap kata dalam Al-Quran ini ujungnya 9. Kalau dia puluhan, 19.
Kalau dia 100-an, 109, 129. Setiap kata sinonimisasi Quran dikunci dengan angka 9. Itu yang dimaksud, kami yang menurunkan, kami yang menjaga. Asal jangan salah hitung. Saya sudah hitung secara detail. Setiap kata dikunci dengan angka 9. Kapan Nabi Muhammad belajar komputer? Karena yang bisa mengunci angka dalam prediksi angka itu hanya komputer. Saya kira lebih banyak lagi. Nantilah bagaimana orang-orang jenius yang masuk Islam berdasarkan keterangan versi Al-Quran. Itu di judul di tempat yang lain. Nanti kehabisan bahan semua di sini. Honor juga mesti ditambah sebenarnya kalau sudah jam begini. Ya, saya kira begini yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya pandangan tentang kerasulan Nabi Muhammad menurut Bible dan kebohongan ajaran Kristen, silakan baca buku ini dengan judul Kebenaran Islam menurut Mantan Pendeta, disambut oleh Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia. Kalau yang mau ingin memilikinya, ambil di mobil saya. Dia tidak boleh bawa di sini, Ji. Di masjid tidak boleh berjualan. Silakan, ada di mobil saya Fortuner, ada istri saya yang akan melayaninya dengan beberapa orang ibu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita bermunajat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi sultanik. Subhanaka la nusanan alaika anta kama asnait ala nafsikal walakal hamdu hatta tarda. Allahumma habib ilainal iman wa zanni fi qulubina wa kari ilainal kufra wal fusuq wal isyana waj'alna minar rasidin. Allahumma tawaffana muslimina wal hikna bisolihin ghaira huzaya wala maftunin. Allahumma ij'alna muflihin. Allahumma aftah akfala qulubina bijikrika wa atbim alaina nikmat wa asbik alaina min fadlik waj'alna min ibadika solihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.